Rangkaiannya itu 2 perkara, ada yang 3 perkara, ada yang 4 perkara, ada yang 5 perkara, sampai ada yang 10 perkara. Ya. Babut sanai, langsung memasuki bab as-sanai, bab yang pembagiannya menjadi 2 bagian. Minhu maruya an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala khoslatani, seperti ini ya. Jadi as-sanai ini seperti pembagiannya yang dibahas itu 2 perkara. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Khoslatani, 2 perkara, la syai'a, tidak ada sesuatu, afdalu minhuma, yang lebih afdal dari 2 perkara tersebut. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma, 2 perkara yang tidak ada sesuatu yang lebih afdal dari keduanya. Yang pertama al-imanu billah. Perkara yang pertama adalah al-iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama merupakan al-imanu billah, al-iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang lebih afdal dari perkara iman kepada Allah. Yang namanya iman kepada Allah itu merupakan afdalul asya, paling sebaik-baiknya segala sesuatu. Setiap hamba yang selalu mempersiapkan dirinya untuk menghadap hari-hari berikutnya dengan menjaga keimanan, memperbaiki keimanannya, nah itu adalah perkara yang sangat baik. Dan yang kedua, wan naf'u lil muslimin, dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Perkara yang kedua yang paling afdal di antara perkara-perkara, yang tidak ada yang lebih afdal dari 2 perkara tersebut. Yang keduanya adalah apa? An-naf'u wan naf'u lil muslimin, memberikan manfaat kepada kaum muslimin ya. Sesuai dengan hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang selalu memberikan manfaat kepada sesama kaum muslimin. 2 perkara inilah merupakan perkara yang afdal. Tidak ada perkara yang lain yang lebih afdal dari 2 perkara ini. Maka usahakan ya, ilmu yang kalian cari itu adalah merupakan ilmu yang bisa menguatkan keimanan kita semua ya. Ilmu-ilmu yang kita pelajari dari semua ilmu, usahakan ilmu yang kita cari itu adalah ilmu yang akan membentengi keimanan kita, ilmu yang akan memperkuat iman kita ya. Ilmu yang bisa membentengi diri kita dari sesuatu yang akan merusak keimanan kita ya. La yazni hina yazni fahuwa mu'min, la yazni zani hina yazni fahuwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina dalam keadaan beriman. Intinya ketika ada orang yang melakukan kemaksiatan, itu sudah dipastikan tidak ada nilai keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmunya tidak sanggup membentengi keimanannya, sehingga imannya lepas. Ketika imannya lepas, dia melakukan maksiat. La yasyriku syarik hina yasyrik ya. La yasriku syarik hina yasrik, tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan iman. Dipastikan orang yang mencuri ketika mencuri tidak ada iman di dalam hatinya. Kok bisa nggak ada iman di dalam hatinya?
Kan dia punya ilmu, ilmunya tidak bisa membentengi keimanannya. Makanya ilmu yang kita pelajari itu harus mampu bisa menjaga keimanan. Jangan sampai lepas iman. Karena iman lepas maka kemaksiatan akan mungkin dikerjakan. Wa naf'ulil muslimin, dan harus bisa berusaha untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Memberi manfaat itu ya dengan perkataan, bisa dengan nasihat, dengan tenaga, dengan idkhalus surur, memberikan kabar gembira, dengan senyuman. Banyak sekali ya. Gimana caranya orang-orang yang ada di sekitar kita itu merasa manfaat dengan ucapan kita, dengan tingkah laku kita ya. Wa khoslatani, dan dua perkara la syai'a akhbathu minhuma, dan dua perkara tidak ada sesuatu yang lebih jelek dari keduanya. Ini menjelaskan lagi dua perkara yang kebalikannya. Wa khoslatani, dan dua perkara yang tidak ada sesuatu akhbathu, lebih hina, lebih jelek, minuhuma, dari keduanya. Yang pertama apa? Asyirku billah, menyekutukan Allah. Dan yang kedua adalah wadarru bil muslimin, dan membahayakan atau merugikan kepada kaum muslimin. Membahayakan, merugikan kaum muslimin itu adalah sesuatu yang lebih jelek. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih jelek dari dua perkara. Dua perkara ini adalah asyirku billah wa dharru bil muslimin. Menyekutukan Allah dan membahayakan kaum muslimin, merugikan kaum muslimin yang lain, merugikan orang lain ya. Membuat orang lain sedih, membuat orang lain sakit hati, ada dhar. Membuat orang lain nangis, membuat orang lain rugi. Itu namanya ad-dharru bil muslimin. Jadi tugas kita bagaimana caranya kita harus bisa menjaga keimanan dan berusaha untuk mengerjakan, melakukan, mengatakan yang sekiranya manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Paham tum? Ayo ya. Dipikir-pikir pekerjaan itu yang sekiranya manfaat untuk temannya, yang manfaat untuk sahibnya, untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, kerjakan, lakukan, katakan. Tapi kalau sekiranya ucapan itu tidak manfaat, contoh ucapan yang mengandung hinaan, ejekan, cacian, bulian, kemudian perkataan kasar yang akan menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya, dipikir-pikir lagi sebelum ngomong itu. Ya, dipikir-pikir yang benar mikirnya. Nah, kalau tahu di situ ada nilai kerugian untuk orang lain, maka jangan dilakukan. Ya, wahakala, tugas kita seperti itu. Ya, jadi tugas kita ke depannya harus bisa memperjuangkan dua perkara. Yang pertama, menjaga keimanan dan melakukan hal yang baik atau hal yang manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan tugas kita yang berikutnya adalah berusaha untuk menghilangkan dari diri kita asyirku billah dan merugikan orang lain. Wa qala alaihi salam, dan dikatakan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bimujalasatil ulama
wastima'i kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhil qalba al maita binuril hikmah kama yuhil arda al maitata bima'il matar. Di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaknya kalian berusaha untuk duduk atau hadir majelisnya para ulama. Wastimai, dan mendengarkan nasihat-nasihatnya orang yang berilmu, ahli hikmah. Ahli hikmah itu adalah orang yang memiliki ilmu. Hendaknya kalian berusaha untuk duduk dengan para ulama. Itu perkara yang pertama. Wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan nasihatnya orang-orang yang berilmu, ahli hikmah. Nasihatnya hukama. Hukama itu orang yang memiliki ilmu. Kenapa? Fa innallaha ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala yuhil galba al maita, akan menghidupkan hati yang mati. Akan menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya ilmu. Dengan cahaya ilmu. Emang ada hati yang mati? Ada. Jasaduhu hayy. Ya, jasadnya hidup, semua anggota badannya hidup, hatinya mati. Ciri orang yang hatinya mati, kalau dikasih nasihat tidak masuk. Ya, diomongin tidak nurut. Itu tanda-tanda orang yang hatinya mati. Wal'iyadzu billah. Enggak takut kepada Allah. Udah tahu hukumnya seperti ini, udah tahu kelakuan itu melanggar syariat, udah tahu perkara itu melanggar sunnah Nabi, ya, tetapi tetap dia kerjakan. Sekalinya dinasehati, iya doang, kemudian ngerjain lagi. Hati-hati, ya, hati-hati mempunyai hati yang mati. Taib, cara menghidupkannya kembali dengan apa? Hati yang mati supaya hidup lagi bisa. Ya, kalau matinya nggak terlalu lama mungkin bisa dihidupkan kembali. Tapi kalau matinya lama, wah, susah dihidupkan kembali. Ya, jadi kalau hati itu lama matinya susah dihidupkan kembali. Tetapi hati yang kadang mati, kadang enggak, itu masih bisa, ya, diperbaiki. Cara menghidupkan hati yang mati dengan apa? Binuril ilm, dengan cahaya ilmu. Binuril hikmah, dengan cahaya ilmu. Ya, ilmu yang ente sedang pelajari, ilmu yang sedang ente cari itu merupakan alat untuk menghidupkan ilmu, untuk menghidupkan hati. Maka manfaatkan ilmu yang ente punya itu. Ente belajar ilmu harus bisa menghidupkan hati yang sulit mendapatkan. Menjadi apa? Menjadi ilmu yang akan menghidupkan hati kita. Bahaya kalau hati mati tuh. Ya, modal hati teh kade. Hati itu merupakan modal kita menghadap Allah. Hati modal kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, hati yang bersih. Kalau dibiarkan mati, siapapun hatta wali kutub yang memberikan nasihat tetap la yanfa', tidak akan bermanfaat. Sekelas walinya wali kutub yang nasihatinya, tapi kalau hatinya mati, ya, kalau hatinya mati tidak bermanfaat. Apalagi yang ngasih nasihatnya orang-orang biasa.
Apalagi yang ngasih taunya orang-orang yang sama hatinya juga mati kadang. Jadi seperti inilah ya. Gimana caranya supaya hati kita ini semakin hari semakin hidup, berkembang baik. Jangan semakin hari semakin ambruk ya, semakin hari semakin jauh dari Allah, semakin hari semakin tidak takut sama Allah. Dinasehati tidak nurut, diomongin ngelawan. Ini tanda hati ya. Kan di dalam kitab Zubat juga dikatakan bagaimana, wa inna ab'adan nasi al-galbu ghashi. Apa awalnya itu? Siapa yang apa? Sungguhnya paling jauhnya orang kepada Allah yaitu orang yang hatinya mati, hatinya keras. Wal iyadzu billah. Oleh karena itu mari kita bersama-sama bebarengan, ayo ana berusaha untuk menghidupkan hati ana sendiri, kalian juga harus berusaha dan harus bisa mengambil nasihat dari orang-orang yang ada di sekitar. Misalkan ana enggak bosan-bosannya akan memberikan nasihat kepada kalian, anggaplah itu sebagai penghidup hati. Jangan lihat al-mutakallim, jangan lihat yang ngomongnya, mungkin yang ngomongnya sama hatinya juga mati, jangan. Tapi sekalinya itu nasihat yang baik, coba diregep ke, dirasa-rasa nasihat itu. Yang ditakutkan adalah hujah ya, menjadi bumerang untuk kita. Baju aja gamis, kepala aja dikasih imamah, itu yang kita takutkan selama itu. Baju aja gamis, disorbanin, diimamahin, hatinya mati. Ya Allah, kasihan tuh orang. Dohirnya dia perbaiki, yang mana selalu dipandang oleh sesama makhluk. Hati yang menjadi pandangan Rabbul Alamin tidak pernah dia perbaiki. Ini yang ditakutkan ya. Oleh karena itu ayo bareng-bareng ya, bareng-bareng untuk memperbaiki hati kita masing-masing. Dengan apa? Dengan mujalasatul ulama ya, duduk dengan para ulama dan mendengarkan nasihatnya ahli hikmah, orang yang punya ilmu. Karena Allah yuhyi galbal maita, karena Allah akan menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya ilmu. Kama sebagaimana yuhil arda al maita bima il motor, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang kering dengan air hujan ya. Misalkan tanah kering, susah air, tiba-tiba hujan, maka tanah itu akan hidup kembali. Tanaman yang ada di atas tanah tersebut akan hidup kembali. Manfaat tanahnya itu seperti hati yang mati kemudian hidup kembali, maka dia akan menerima nasihat, ilmu akan dia dapatkan dan lain sebagainya ya. Jadi kesimpulannya, mari kita bersama-sama kita perbaiki hati kita ya, kita hidupkan hati kita dengan cahaya-cahaya ilmu yang sedang kita perjuangkan, yang sedang kita cari, yang sedang kita pelajari ya. Jangan sampai ilmu yang kita pelajari enggak ngaruh sama sekali ya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghiasi diri kita dengan cahaya-cahaya ilmu yang kita sedang mencarinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.